Oke, halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kopis Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas satu topik yang lagi menarik ya, lagi hot-hotnya dan semua orang lagi bicarakan, yaitu tentang namanya trading. Nah pertanyaannya adalah, Pak, apakah saya bisa kaya melalui trading? Nah nanti saya akan jabarkan mungkin dari pendapat saya, dan kita akan bahas sama-sama setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan sharing satu topik yang sangat menarik ya, dimana ini mungkin teman-teman saya, ada beberapa sahabat-sahabat saya juga, dan mereka bergelut di bidang ini, dan beberapa dari mereka juga sangat berhasil dan sangat sukses. Nah pertanyaannya seringkali yang ditanyakan ke saya, Pak Vino, menurut Pak Vino trading itu seperti apa? Bahkan mungkin tim saya, beberapa tim saya ya di bisnis saya yang sekarang, ya kan, mereka tanya ke saya, menurut Pak Vino seperti apa pandangannya. Dan kalau dia tanya ke saya gitu ya, Pak Vino trading nggak? Ikut trading nggak? Nah saya kan jawab dengan tegas, saya nggak ikut. Ya, saya nggak main trading. Alasannya kenapa Pak Vino? Nah itu alasan pribadi saya. Tetapi kalau Anda tanya, Pak Vino bisa nggak sih kalau misalnya sukses dan jadi orang kaya gitu ya di dunia trading seperti ini? Saya jawab bisa. Karena ya semua bisnis juga bisa dong. Kita nggak bisa cuma ngomong masalah cuma trading ini aja, tapi semua bisnis, ya kan, semua, kalau kita melakukan suatu usaha, entah itu yang apa yang kita kerjakan itu bisa kita sungguh-sungguh serius, ya pasti bisa berhasil, pasti bisa sangat sukses. Nah tapi kembali lagi, Anda cuma lihat dari ini di dunia trading contohnya, Anda lihat orang-orang yang sangat berhasil, bisa beli rumah, beli mobil, mengubah hidupnya, beli jet pribadi, beli macam-macam, beli barang mewah, dan sebagainya. Dan akhirnya kita ini jadi, wah, kok bisa ya semudah itu ya? Ada orang yang semudah itu. Hei, saya kasih tahu teman-teman, Anda cuma lihat orang-orang yang tadi yang berhasil aja. Anda nggak lihat berapa orang yang juga gagal atau mungkin kurang berhasil di dunia trading. Sama juga dalam bisnis. Anda mungkin cuma lihat bisnis ini enak, habis itu Anda pindah ke bisnis yang lain karena Anda merasa rumput tetangga lebih hijau kan? Lihat bisnis makanan, restoran, lebih enak. Saya ikut bisnis restoran, bikin restoran, bikin makanan. Akhirnya tutup, ya kan? Akhirnya ada teman lagi yang ngomong bisnis franchise untuk minuman sekarang tuh lagi terkenal, ya kan? Bikin boba itu lebih rame. Anda bikin boba juga, akhirnya tutup juga. Nah, bermakna ini apa? Kita jangan sampai ikut seperti ini, itu karena kita ikut-ikutan, atau mungkin kita ini cuman sekedar latah gitu loh. Orang ikut apa, saya mau ikut itu. Orang mau ngerjain apa yang sukses, saya ikut itu. Seperti FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi Anda takut kalau ketinggalan, atau Anda takut kalau misalnya Anda melakukan kesempatan gitu loh. Ya mungkin saya tahu beberapa dari Anda punya pola bisnis yaitu yang oportunis. Ada bisnis apa langsung diambil, disikat gitu ya. Tapi ada juga yang berpikir bisnis yang jangka panjang gitu. Dia akan lakukan sekali dan dia akan jadi pakar di bidang itu. Itu pilihan Anda. Tapi saya lagi, Anda mau jadi yang oportunis atau mau jadi seorang yang yang jangka panjang, bisnis jangka panjang, itu terserah Anda. Cuman hari ini saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan sampai kita cuma ikut-ikutan. Ya kan? Jangan sampai kita tuh cuman ya trennya seperti apa ya sudah. Gitu kan, dan Anda nggak tahu itu resikonya seperti apa. Nah pertanyaannya lagi, Pak, tapi kok ada ya Pak yang bisa rugi ratusan juta dan lain-lain. Nah ini ini bukan cuma masalah trading teman-teman, bisnis pun juga ada yang seperti itu kan, yang rugi ratusan juta, tapi kita kenapa nggak pernah bahas. Tapi permasalahannya adalah kita nggak tahu bahwa kalau dalam bisnis ya, dalam dunia bisnis, Anda harus tahu dong fondasinya seperti apa, fondasi bisnisnya seperti apa, foundernya siapa, orang di balik itu semua siapa. Nah itu penting. Tapi ada juga yang misalnya Anda di dunia trading, Anda juga harus tahu hal yang sama. Ya kan, Anda kan ingin mengerjakan sesuatu. Jangan sampai ini seperti kita beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu apa, yang penting ikut, yang penting cuma percaya, yang penting cuma, apalagi yang ngomong titip dana gitu ya, atau mungkin sekarang bahasanya titip uang gitu ke saya supaya saya nanti putarkan dapat uang dan lain-lain. Nah Anda nggak tahu orangnya seperti apa, tapi Anda cuma percaya doang. Nah, bagaimana bisa berhasil di bidang itu kalau Anda nggak tahu apa-apa? Nah, sama dalam dunia bisnis ataupun trading atau apapun, satu hal ini yang harus Anda pegang. Itu seperti kalau kita bicara seperti pisau.
Ya pisau itu bisa kita gunakan untuk yang baik, positif, untuk masak, atau mungkin untuk bisa bikin makanan, atau mungkin pisau juga bisa digunakan untuk membunuh orang. It depends siapa yang pegang pisaunya. Jadi kalau ada yang mungkin merasa, Pak saya ini dikerjain, saya merasa ini dan lain-lain, itu menurut saya bukan masalah bisnisnya gitu loh, bukan masalah alatnya ini apa, tapi oknumnya, atau mungkin Anda sendiri jangan-jangan yang selama ini belum mengerti seluk-beluknya, tapi cuman gara-gara ria, pingin ikut, seneng-seneng dapat uang, lihat orang dapat uang segini Anda ikut-ikutan, dan Anda merasa Anda juga bisa. Nah, coba kita sama-sama itu. Dan hari ini kita akan berikan 3 saran. Saya ada 3 saran buat teman-teman, supaya teman-teman di sini ketika Anda memulai bisnis atau usaha, atau mungkin trading atau apapun lah ya di dunia usaha, Anda bisa lebih bisa apa ya? Saya bicara bahwa bisa lebih teliti, ya kan? Bisa lebih kedepannya lebih baik. Yang pertama, teman-teman, ini yang harus digarisbawahi, yaitu jangan mudah panas. Di bisnis apapun, di bidang apapun, entah itu trading, entah itu bisnis, entah itu direct selling, entah itu apapun lah, penjualan langsung, atau mungkin Anda jualan apa, Anda mungkin buat jasa, atau mungkin tawarkan jasa ke orang-orang. Nomor 1, jangan gampang panas. Gampang panas itu bicara seperti apa, Pak Vino? Lihat temennya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli apa, tunjukin penghasilannya. Jangan mudah tergiur dengan cuman hasilnya doang. Anda lihat gak dia berdarah-darahnya? Anda lihat gak dia ini ruginya berapa? Anda lihat gak dia ini udah berapa lama gitu kan? Dan dia ini udah, cuman jangan dilihat untungnya doang. Tanya ke dia, ruginya berapa? Sudah resikonya apa? Nah, seringkali kita ini cuma berpikir untungnya doang, hasilnya doang, malah berpikir panjang. Karena kita ini panas, ya kan? Panas, lihat, apalagi sekarang di sosial media kan, semuanya pamer. Ferrari lah, Lamborghini lah, mobil mewah, jet pribadi lah, rumah mewah, ya kan, gampang banget cari uangnya, cuman tinggal gini, tinggal uangnya, setor uang, selesai, ya kan, Anda nggak perlu ribet, nggak pernah pusing. Hei, menurut saya no freelance, nggak ada makan siang gratis di dunia ini, ya kan. Yang ada adalah kita harus berjuang, yang ada kita harus fight. Anda nggak tahu resikonya, coba tahu resikonya, oke? Jadi bagi teman-teman di sini yang cuman berpikir wah enak Pak dan lain-lain, coba berpikir ulang. Jangan panas, jangan mudah panas. Kendalikan diri Anda, fokus, ya kan. Kalau perlu ada apa yang Anda kerjakan sekarang, fokus dulu apa yang Anda kerjakan. Yang kedua teman-teman, jangan cuma lihat profitnya atau untungnya aja. Coba Anda telaah lagi, ini ruginya di mana, nanti resikonya apa. Anda harus benar-benar teliti. Ya, yang dilihatkan kepada Anda, teman Anda contohnya, nanti Anda kan profitnya aja, pasti dong yang dilihatkan yang bagus-bagus. Atau lagi di sosial media, apalagi itu semua orang pasti menunjukkan yang paling bagus, yang the best. Kita nggak usah ngomong masalah bisnis atau keuntungan atau profit. Sosial media itu semua pasti ditampilkan yang bagus, foto aja yang paling bagus, ya kan, penampilan yang paling bagus, mobil yang paling bagus. Tapi nggak tahu di dalam itu semua itu seperti apa. Tapi kita cuma percaya cuma yang di luarnya aja. Anda nggak lihat ini dia pernah rugi berapa, dia pernah nih sampai lihat nih mataharinya sampai panas seperti ini ya. Ini berarti bermakna apa? Ini kita harus benar-benar menerangi gitu loh. Kita harus benar-benar buka mata lebar-lebar, terang. Jangan kita cuma berpikir wah sempit gitu loh. Kita harus buka mata lebar-lebar. Kita harus tahu, oh ini seperti ini resikonya seperti ini. Jangan cuma kita mikirkan keuntungannya, profitnya yang sekarang atau mungkin yang dilihatkan kepada Anda. Akhirnya kita panas, bergabung, ikut, uangnya masuk, kita nggak tahu harus ngapain, uangnya kita nggak tahu kemana. Entah itu dalam bidang trading atau mungkin bisnis atau apapun itu sama, ya. Jangan cuma lihat keuntungannya aja, tapi Anda harus lihat ini bagaimana bisnisnya seperti apa, fondasinya seperti apa, dan Anda harus teliti lebih baik lagi, oke? Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yaitu tidak ada yang instan. Di dunia ini tidak ada yang instan, tidak ada jalan pintas. Menurut saya tidak ada jalan pintas untuk sukses. Yes, yang ada adalah proses yang kita harus hadapi, yang harus kita jalani. Dan menurut saya juga ini yang harus, mungkin teman-teman mau pegang silahkan, mau nggak pegang juga silahkan. Menurut saya yang paling penting adalah ketika kita mengerjakan satu usaha, apapun itu, percaya satu hal, ya, sesuatu yang mudah didapatkan, sesuatu yang kelihatannya mudah sekali, gitu ya, maka dia akan pergi dengan mudah sekali juga. Ya, isikam isiku. Anda mendapatkan berapa lebih gampang, ya Anda harus siap kehilangan itu lebih cepat. Ya, Anda ingin dapat itu lebih cepat, berarti Anda harus siap kehilangan itu lebih cepat lagi.
itu misiku. Kalau Anda bisa punya fondasi yang kuat, bangun bisnis yang benar, fondasi yang benar, entah itu mungkin bisnis, trading atau apapun lah, dengan fondasi yang benar dulu, Anda yakin itu Anda betul-betul pahami, Anda betul-betul bisa meresapi dulu, akhirnya Anda bisa punya kesuksesan yang jangka panjang. Ya dengan apa? Dengan nggak ada yang namanya instan. Makanya jangan percaya dengan orang-orang ngomong gampang bisa dapat 3 bulan 1 miliar rupiah, atau mungkin 3 bulan kita bisa beli mobil sport, ya kan, bisa beli kapal pesiar, bisa beli jet pribadi. Menurut saya itu semua ngomong kosong. Anda cuma lihat, ya Anda nggak tahu itu mungkin belinya pakai cash atau pakai apa, kita nggak tahu uangnya dapat dari mana. Nah, jadi ketika kita tuh harus berpikir logika dulu teman-teman. Ya, oke, orang ini bisa beli ini, how? Uangnya ini dari mana sumber penghasilannya? Kalau memang betul-betul semuanya datanya jelas, mereka bisa berikan data yang jelas, ini loh, dari ini. Nah, Anda bisa pelajari dan Anda bisa yakin, percaya. Tapi kalau hari ini cuma diiming-imingin seperti itu, sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, kita harus berpikir 2 kali, teman-teman. Jangan-jangan sesuatu yang instan ini hanya sebagai alat untuk saya bisa lebih yakin dan lain-lain. Saya nggak tahu. Tapi dengan video ini kita bisa sadar, yes, no instan ya, nggak ada yang instan, no freelance, nggak ada makan siang gratis. Yang ada kita harus berjuang, ya kan, kita harus bersemangat untuk meraih masa depan kita lebih baik. Dan saya nggak ada melarang Anda harus mengikuti kata-kata saya, atau mungkin kalau Pak Vino nggak, tadi saya juga nggak usah lah ya, itu terserah Anda masing-masing. Saya nggak pernah memaksa Anda untuk seperti apa dan seperti apa yang saya percaya gitu. Tapi cobalah berpikir kita lebih logis, berpikir lebih jangka panjang untuk masa depan kita dan keluarga kita ke depannya. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.